Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serisha Ramadhani Zalfi Rahman dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 34. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa ternik lainnya yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Komponen utama minyak bumi. Penyusun minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar tersusun dari senyawa hidrokarbon dengan komponen utamanya alkana dan sikloklana. Selain itu masih terdapat komponen kecil lainnya yaitu alkena, alkuna, aromatik, dan senyawa anorganik. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan tercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Berikut ini fraksi hidrokarbon dari minyak bumi. Fraksi minyak bumi gas jumlah atom C1 sampai C4 titik didih kurang dari 20 derajat. Manfaat bahan bakar gas LPG. Fraksi minyak bumi terprotelium jumlah atom C5 sampai C7 titik didih 30 sampai 90 derajat. Manfaat pelarut dan cairan pembersih. Fraksi minyak bumi bensin atau gasolin jumlah atom C5 sampai C10 titik didih 40 sampai 180 derajat. Manfaat kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor. Fraksi minyak bumi nafta jumlah atom C6 sampai C10 titik didih 70 sampai 180 derajat. Manfaat bahan baku sintetis senyawa organik. Fraksi minyak bumi kerosin jumlah atom C11 sampai C14 titik didih 180 sampai 250 derajat. Manfaat bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Fraksi minyak bumi minyak solar dan diesel jumlah atom C15 titik didih 250 derajat sampai 300 derajat. Manfaat bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Fraksi minyak bumi pelumas jumlah atom C18 sampai C20 titik didih 300 sampai 350 derajat. Manfaat oli dan pelumas. Fraksi minyak bumi lilin jumlah atom C20 ke atas titik didih lebih dari 350 derajat. Manfaat petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin dan kertas berlapis lilin dan bahan pengkilap seperti semir. Fraksi minyak bumi minyak bakar jumlah atom C20 ke atas titik didih 350 derajat lebih dari 350 derajat. Manfaat bahan bakar kapal, pemanas industri atau boiler plant dan pembangkit listrik. Fraksi minyak bumi bitumen atau residu jumlah atom C lebih dari 20 ke atas titik didih lebih dari 350 derajat. Manfaat material aspal jalan dan atap bangunan. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia terdapat berbagai jenis bensin, misalnya premium, pertamax, dan pertalite. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan atau oktan number.
bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan isoktana. Nilai bilangan oktan O ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk isoktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% isoktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 kali 0 plus 75/100 kali 100 sama dengan 75. Jadi pertama dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% isoktana dan 8% heptana. Secara umum, bensin yang mengandung alkana radialurus akan memiliki nilai bilangan lebih rendah dibandingkan rata yang bercabang, seperti alisklik atau aromatik. Sebagai contoh, N-heksana atau memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dimetilbutana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan min 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. 1. Mengubah hidrokarbon radialurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. 2. Menambahkan hidrokarbon alisklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin, atau menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL dengan rumus kimia Pb C2H5 4. Namun senyawa timbal atau Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang diganti dengan zat adiktif lain yaitu zat anti ketukan lainnya yang seperti MTB, MTBA ataupun etanol. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan atau dalam menjelaskan kalimatnya ada yang kurang benar. Mohon dibenarkan dan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.